Argentina, champions of the world. Setelah tahu lawan mereka di semifinal Liga Champions adalah Real Madrid, tidak bisa dipungkiri bahwa ada sedikit rasa cemas dari Manchester City. Bahkan Pep Guardiola sendiri pernah berkata kalau tim yang ingin menjuarai Liga Champions harus menang lawan Madrid dulu. Itu menggambarkan bagaimana Madrid telah jadi penguasa turnamen ini. Tapi Pep sudah hampir pernah mengalahkan Madrid tahun lalu. Banyak dari football lovers pasti masih mengingat bagaimana Man City bisa mengalahkan Madrid di leg pertama. Meskipun sayangnya Madrid bisa comeback dengan dramatis di leg kedua. Menjelang pertandingan Real Madrid lawan Man City nanti, mari kita lihat bagaimana cara Pep bisa mengalahkan pasukan Ancelotti di leg pertama Liga Champions tahun 2022. Leg pertama diselenggarakan di Etihad Stadium markas Manchester City. Pep Guardiola harus sedikit berimprovisasi setelah dua bek sayap andalannya tidak bisa diturunkan. Mereka adalah Kyle Walker dan Joao Cancelo. Gantinya, Pep memasang Zinchenko sebagai bek kiri dan John Stones sebagai bek kanan. Sementara Madrid punya sedikit keuntungan karena bisa mengistirahatkan beberapa pemain andalannya sebelum pertandingan ini. Mereka adalah Luka Modric dan Vinicius Junior. Mereka kembali ke starting lineup bergabung dengan Toni Kroos. Ini bukan kali pertama Madrid bertandang ke Inggris musim itu. Sebelumnya di perempat final El Real berhasil mengalahkan wakil Inggris lainnya, Chelsea. Tapi lawan mereka di semifinal ini berbeda. Man City sudah bisa unggul sejak menit kedua lewat gol dari Kevin De Bruyne. Keunggulan itu kemudian digandakan oleh gol dari Gabriel Jesus di menit ke-11. Kedudukan 2-0 itu bertahan cukup lama. Los Blancos baru bisa membalas lewat gol dari Karim Benzema di menit ke-33. Skor 2-1 pun bertahan sampai babak pertama berakhir. City masih bisa mengontrol jalannya pertandingan di awal babak kedua. Hasilnya, di menit ke-53, Phil Foden dengan nyaman menambahkan keunggulan The Citizen jadi 3-1. Namun tidak lama kemudian, tepatnya di menit ke-55, Vinicius Junior masih bisa membuat Madrid menempel setelah mengubah skor jadi 3-2. Pasukan Guardiola mampu membalas lagi di menit ke-74. Gol dari Bernardo Silva menempatkan mereka kembali unggul 2 gol di depan Madrid. Hanya saja Madrid dapat hadiah penalti di menit ke-82. Panenka Benzema berhasil membuat Madrid tidak tertinggal cukup jauh. Pertandingan pun berakhir dengan skor 4-3. Meskipun Madrid selalu bisa membalas gol dari City, tapi Pep tetap bisa mengakhiri laga itu dengan kemenangan. Jadi bagaimana Pep bisa melakukan itu? Ada beberapa cara yang dipakai Pep saat itu. Salah satunya adalah mengandalkan De Bruyne sebagai striker bayangan. Pelatih asal Catalan itu adalah salah satu pelatih yang mempopulerkan false nine. Ia sering menggunakan itu semasa di Barcelona bersama Messi. Bersama City, ia memakai taktik ini lagi. Kali ini dengan memaksimalkan transisi Gabriel Jesus dan Kevin De Bruyne. De Bruyne akan maju dari sisi kiri di mana Carvajal tidak bisa menjaganya. Pergerakan itu yang menciptakan gol pertama, tapi bisa juga terlihat dari sebagian besar skema serangan City malam itu. Posisi De Bruyne membuat Jesus punya lebih banyak ruang. Selain menyerang, Pep juga sudah mengantisipasi pola serangan Madrid, yaitu dengan memotong jalur bola ke Modric. Di laga itu, Modric tidak memberikan dampak apapun selama akhirnya digantikan oleh Camavinga. Sementara City mengandalkan Rodri dan Bernardo Silva untuk membangun serangan. Pep menempatkan Rodri di posisi yang ideal. Rodri selalu hadir ketika ada bola liar atau situasi duel dengan lawan. Selain itu, Pep juga menginstruksikan Silva ke belakang untuk bermain bersama Rodri di situasi membangun serangan. Silva tahu cara memecahkan tekanan, tapi juga tetap berkontribusi pada penyerangan.
Taktik-taktik yang dipakai Pep itu terbukti efektif. Buktinya, ia bisa mencetak 4 gol ke gawang Madrid. Tapi sayangnya Madrid punya Benzema. Peraih Ballon d'Or tahun 2022 itu jadi kunci Madrid bisa melakukan perlawanan ke City. Kemampuannya untuk memegang bola tetap di kakinya itu memberi waktu kepada rekan-rekannya untuk mencari ruang. Dengan begitu, Los Blancos bisa maju ke depan untuk memberikan tekanan dan serangan balik ke City. Pep Guardiola sebenarnya masih bisa menjadi pihak yang superior di leg kedua. Mereka bisa menahan imbang tanpa gol di babak pertama, bahkan bisa menambah keunggulan di babak kedua. Tepatnya di menit ke-73 lewat gol dari Mahrez. Tapi kemudian muncul Rodrigo yang mencetak 2 gol masing-masing di menit ke-90 dan injury time babak kedua, memaksa laga dilanjutkan ke babak tambahan waktu. Sebelum akhirnya Benzema mencetak gol kemenangan lewat titik putih di menit ke-95. Musim itu, Real Madrid memang telah sering menghasilkan cerita comeback yang mengesankan, tapi ini adalah cara yang paling dramatis Madrid bisa melaju ke final. Mereka telah menunjukkan performa dan konsistensi yang luar biasa di saat yang tepat. Setelah laga, Pep hanya bisa meratapi nasib timnya yang dipecundangi oleh El Real. Ia berkata kalau anak asuhnya tidak bermain baik di babak pertama, itulah yang jadi penyebab City tidak dapat momentum untuk tetap memimpin. Kami tidak bermain dengan baik di babak pertama. Kami tidak menemukan permainan kami. Setelah gol di babak kedua, kami mampu menemukan permainan kami, tapi tidak bisa menyelesaikannya. Sepak bola memanglah tidak bisa diprediksi, itu bahkan diakui sendiri oleh Pep. Sepak bola tidak bisa diprediksi. Kami begitu dekat, tapi pada akhirnya kami tidak bisa meraihnya, ungkapnya dikutip dari Sky Sport. Sementara itu, Ancelotti mengakui kalau Madrid bisa mengalahkan City pada saat itu adalah karena mereka memiliki keunggulan sejarah. Ia mengatakan kalau itu dibuktikan dengan hasil yang serupa di pertandingan-pertandingan Liga Champions sebelumnya. Saya tidak bisa bilang kami terbiasa dengan cara menang seperti ini, tapi apa yang terjadi malam ini serupa dengan apa yang terjadi ketika lawan Chelsea dan PSG. Jika Anda harus mengatakan alasannya, itu karena secara klub yang membantu kami bertahan di kompetisi ini, ungkapnya dikutip dari Sky Sport.